Untuk motor-motor yang di atas 250 cc itu cocoknya nilai oktannya itu di atas 98 ya guys. Kayak Pertamax Turbo kan memiliki oktannya 98. Nah, jadi kalau yang di bawah 250 cc itu alangkah lebih baiknya itu di bawah Pertamax Turbo ya guys, atau Pertamax biasa aja atau Pertalite gitu ya menggunakannya. Oke guys, di video kali ini gua mau membuat video pentingnya memilih bahan bakar yang cocok untuk motor kita sesuai dengan nilai kompresi yang ada di motor kita. Apa sih gunanya kita memilih bahan bakar yang cocok untuk motor kita atau sesuai dengan kompresi motor kita? Jadi ada alasannya, karena kalau tidak sesuai dengan kompresinya maka akan berpengaruh pada keawetan mesin motor kalian ya guys. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, kalau nilai oktan dari sebuah bahan bakar tersebut terlalu tinggi pada kompresi kita, akan menyebabkan mesin menjadi lebih panas atau ngempos, atau bahkan bisa menyebabkan mogok. Jadi jangan sampai salah pilih ya guys. Apa sih itu sistem kompresi? Nah, tonton sampai selesai video ini ya guys, agar kalian tidak gagal paham. Jadi untuk pemilihan bahan bakar yang cocok untuk motor kita harus mengetahui dulu bahan bakar tersebut memiliki oktan berapa gitu ya. Barangkali ada yang nggak tahu apa itu oktan. Jadi pengertian nilai oktan itu adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Jadi nilai oktan itu sangat berpengaruh ya guys pada mesin kita. Jadi seberapa besar tekanan yang diberikan dan sebelum mesin terbakar itu secara spontan ya guys. Nah, jadi sebelum kita memilih bahan bakar yang cocok untuk motor kita harus mengetahui seberapa besar nilai oktan tersebut. Nah, gua mau ngasih tahu kepada kalian yang ada di Indonesia itu apa aja jenis bahan bakarnya dan nilai oktannya. Untuk jenis premium itu nilai oktannya yaitu 88, Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, Selpower Super 92, Selvi Power 95. Nah, itu merupakan nilai oktan yang ada di bahan bakar tentunya di Indonesia ya guys, yang sering kalian jumpai di SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui jenis bahan bakar dan nilai oktan tersebut, kita harus mengetahui sistem kompresi mesin. Nah, barangkali ada dari kalian yang belum tahu itu apa itu rasio kompresi motor ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan ya guys. Jadi rasio kompresi pada mesin pembakaran adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas kecil. Jadi itu volume ruang yang di pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil ya guys. Itu merupakan sistem kompresi. Nah, nilai kompresi itu ada beberapa macam ya guys di motor. Nah, jadi gua mau membahas di motor Honda dulu ya guys, karena gua motornya Honda. Dan kalau video ini rame, gua akan membuat video tentang kompresi di motor merek-merek lain kayak merek Yamaha atau Suzuki atau apa ya, sesuai dengan yang gua tahu. Tentunya gua akan mempelajari terlebih dahulu. Kayak gini kan gua mempelajari terlebih dahulu tentang sistem kompresi ya guys. Gua juga baru tahu kalau bahan bakar itu harus dipilih atau sesuai dengan nilai kompresi itu karena vlog sebelumnya guys, yang gua mencoba Pertamax Turbo. Nah, untuk motor matic tentunya. Tapi di video itu banyak banget yang komen, "Mas, motornya nggak sesuai dengan sistem kompresinya loh."
banyak banget yang komen kayak gitu. Jadinya gue penasaran apa sih itu sistem kompresi, dan akhirnya gue buat belajar gitu ya, apa itu sistem kompresi. Oh ternyata kayak gini, sesuai dengan nilai mesin kompresinya. Kalau nggak sesuai akan berakibat seperti ini. Nah makanya gue mempelajari sistem kompresi itu dari vlog sebelumnya guys. Terima kasih banget buat kalian yang sudah memberitahu tentang sistem kompresi ya guys. Jadi gua ini hanya menyampaikan kepada kalian, barangkali ada yang belum tahu itu sistem kompresi itu seperti apa, itu gua kasih tahu di video ini ya guys. Barangkali kalian belum tahu ya guys, syukur-syukur sih udah tahu dan mau belajar bareng di konten gua ya guys. Jadi channel gua lebih bermanfaat buat kalian semua ya guys. Jadi di motor-motor yang ada di Indonesia itu banyak sekali macam-macam nilai kompresinya ya guys. Jadi kayak motor gue ini di Beat FI atau Beat tahun 2014 ini memiliki rasio kompresi mesinnya itu 9.2:1. Nah jadi motor ini itu cocoknya yaitu pertalite ya guys. Kalau untuk mengisi Pertamax turbo ini tidak cocok ya guys, karena nilai kompresinya nggak sesuai dengan nilai oktan yang ada di Pertamax turbo. Kalau Pertamax turbo kan tadi nilai oktannya itu terlalu tinggi, yaitu 98. Itu mengakibatkan mesinnya terlalu panas ya guys, jadi nggak sesuai dengan nilai kompresi. Nah kalau tidak sesuai dengan nilai kompresi tersebut akan mengalami seperti itu ya guys. Ada yang bisa mogok ataupun mesinnya terlalu panas ya guys, ataupun bahkan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya guys. Tapi alhamdulillahnya motor gue ini kemarin pas diisi di Pertamax turbo ya guys, nah itu tidak mengalami masalah ya guys. Entah itu lagi beruntung ataupun emang lagi bagus mesin gue ya guys. Nah terus untuk jenis yang lainnya yaitu Beat FI ESP, itu nilai rasio kompresi mesinnya 9,5:1. Itu cocoknya pertalite ya guys. Jadi rata-rata Beat itu cocoknya pertalite ya guys, karena nilai kompresinya itu rata-rata itu 9,2 atau 9,5 ya guys. Karena sesuai dengan cc-nya itu paling Beat itu 108 cc gitu ya guys. Nah untuk jenis yang lainnya yaitu seperti New CB 150R itu nilai rasionya 11,3:1. Itu cocoknya Pertamax Plus, Pertamax Turbo, Shell Power atau Shell V-Power gitu ya guys. Karena di sini tuh nilai kompresinya lebih tinggi dibandingkan Beat kayak gue ya guys. Ini kan motor gue Beat ya. Jadi kalau nilai kompresinya semakin besar itu semakin cocok untuk jenis bahan bakar yang memiliki nilai oktan yang tinggi gitu ya guys. Dan ada di sini CBR 250R 10,7:1. Nah itu kan CBR itu cc-nya 250 ya guys. Nah jadi itu cocok banget untuk Pertamax turbo itu karena nilai oktannya sesuai dengan nilai kompresi tersebut. Nah di sini ada lagi PCX ya guys. PCX itu memiliki perbandingan atau memiliki rasio kompresinya itu 10,6:1. Itu cocoknya Pertamax biasa atau Shell Super ya guys. Kalau di bawahnya Pertamax atau Pertalite itu juga cocok ya guys, karena di bawah nilai kompresinya. Yang penting kalau mau mengisi bahan bakar itu jangan sampai di atas kompresi kita ya guys, karena nanti mesinnya nggak kuat gitu ya guys. Selain PCX yang gua tahu itu ada Scoopy ya guys. Di sini ada Scoopy FI. Nah di sini ada nilai kompresinya itu 9,2:1. Nah itu cocoknya pertalite seperti motor Beat gua ini ya guys. Untuk para pengguna Scoopy diharapkan menggunakan pertalite saja ya guys. Dan di sini yang gue tahu juga yaitu ada Supra X ya guys. Supra X itu kompresinya 9:1, beda 0,2 dari motor
Beat gue ya guys. Nah, kalau Supra X itu cocoknya itu premium ataupun juga pertalite ya guys. Jadi kalau di daerah kalian ada premium ya lebih baik pakai premium aja ya guys. Kalau ada pertalite ya pertalite. Yang penting jangan pakai Pertamax turbo ya guys. Dan yang gua tahu lagi yaitu motor Vario 110. Nah, ini memiliki kompresi 10,7 banding 1. Ini cocoknya untuk Pertamax biasa atau Shell Super gitu ya guys. Jadi buat para pengguna Vario itu cocoknya untuk menggunakan Pertamax biasa ya guys, yang berwarna biru. Dan yang gua tahu lagi itu Versa ya guys. Versa memiliki kompresi 9,5 banding 1. Yang nggak jauh beda, berarti sama motor gue itu selisihnya 0,3 doang ya guys, karena tadi gua 9,2. ini untuk motor Beat ini kompresinya 9,2 banding 1. Nah, untuk motor Versa tersendiri ini cocoknya menggunakan pertalite juga ya guys. Jadi bisa gua simpulkan ya guys, untuk motor-motor yang di atas 250 cc itu cocoknya nilai oktannya itu di atas 98 ya guys. Kayak Pertamax turbo kan memiliki oktannya 98. Nah, jadi kalau yang di bawah 250 cc itu alangkah lebih baiknya itu di bawah Pertamax turbo ya guys, atau Pertamax biasa aja atau pertalite gitu ya menggunakannya. Awalnya juga gua nggak tahu ya guys, apa sih itu sistem kompresi. Jadi asal ngisi bahan bakar aja gitu ya. Ternyata ada penilaian tersendiri ya guys. Jadi nggak sembarangan kita mengisi bahan bakar untuk motor kita lah gue. Makanya itu gue tahu ya guys, karena ya itu dari vlog sebelumnya gitu. Karena gue belajar dari vlog sebelumnya, kok banyak yang ngomong kompresi ya, jadi gue penasaran gitu ya guys. Dan alhasil gue belajar tentang sistem kompresi, dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat vlog ini ya guys, agar bisa share ke kalian itu pentingnya memilih bahan bakar yang cocok untuk motor kita gitu ya guys. Jadi nggak sembarangan kita mengisi bahan bakar motor kita ya guys, agar menjaga motor-motor kesayangan kita ya guys. Nah, dan kalau video ini rame ya guys, nanti gua akan buat vlog selanjutnya tentang sistem kompresi untuk merek-merek lain atau pabrik-pabrikan lain ya, seperti Yamaha, Suzuki gitu ya guys. Karena yang ini gua buat dulu tentang motor Honda ya guys, karena gua motornya Honda, jadi gua mempelajarinya Honda dulu gitu ya.